B kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in summa ila ruhi khususan ila ta'lif hadzal kitab yakni Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibni Ismail As-Sun'ani wa summa ila arwahi minal muallimin wal muallimat min Indonesia khosoh yakni Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub wa summa Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah wa summa al Ustadz Kiai Haji Ahzami Sami'un Jazuli wa summa al Ustadzah Huzaima Tahido Yanggo wa thumma Asy-Syaikhul Kabir Ali Soleh Muhammad Ali Jabir wa thumma Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf wa thumma Kiai Haji Ahmad Syukri Abdullah Syukri Zarkashi wa thumma Al-Ustadz Abdul Majid Khan annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wa lil jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa masyayikhi wa masyayikhina amin. Al-haditsu raqmu sadisu wa ishrin. An Aliyin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati amin Khaybarin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar. Muttafaqun alaihi lafzuhu fil Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu lafaz hadisnya dari Imam Bukhari. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha anil mut'ati wa anil hamril ahliyati zamanin Khaybar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dari nikah mut'ah dan dari hamar menurutnya bahwa pasukan perangnya itu tidak boleh melakukannya pada waktu perang Khaybar. Wabil kha'il mu'jamati awwaluhu ra akhiruhu wa qadawahum min rawahi amin hunaini bimuhmalatin awwaluhu wa nunun akhiruhu. Dengan huruf kha ya yang terdapat yang ada di dalam kamus yang diawali dengan huruf ro akhir, dan sungguh mereka mendapatkan riwayatnya dari Imam Bukhari dan Muslim itu ya pada waktu perang Hunain dengan kelalaiannya diawali dengan huruf nun akhir. Akhrajahun Nasa'i wa Daraqutni wa nabbihi ala annahu wa hum thumma adh-dhahiru anna adh-dharfa fi riwayatil Bukhari muta'alliqu bil amroini ma'al mut'ati wa luhumil hamril ahliya wa hakal Baihaqi anil Humaidi annahu kana yaqulu Sufyan ibn Uyainah
fi Khaybari yata'allaqu bil hamril ahliya la bil mut'ati qala al Baihaqi wa huwa muhtamalun dzalika walakin aktsarur riwayatin yufidu ta'allaquhu bihima wa fi riwayatin husulin min tariqi Muammar bisanadihi annahu balaghahu anna bani Abbasin rakhasa fil mut'atin nisa faqala lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu yaumun Khaybar wa an luhumil hamril ahliya illa annahu qala Suhaili innahu la yu'rafu an ahli sir wa rawatul athari annahu naha Yu'rafu itu la ya'rifu. yu'rafu ya. Yu'rafu enggak dikenal. Bukan la ya'rifu. Kalau yu'rafu pasti ada mabniul majhul, tidak tahu. La ya'rifu tidak tahu mereka an ahli tidak tahu ya. Ya. Tidak tahu ya berarti ya. La Ya, ya'rifu an ahli siri wa rawatil athar annahu naha an nikahil mut'ah yaumun Khaybar. Nah, sampai sini dulu. Silakan Pak Zulaiman. Sampai yaumun. Ya, qala wallazi yadhharu annahu waqa'a taqdimu wa ta'khiru wa qad dzakara ibnu Abdul Bar anna al-Humaydi dzakara an ibni Uyainah annaha zaman Khubair annan luhumil hamril ahliyah wa ammal mut'ati fakana fi ghairi yaum Khubair yaum Khaybar wa qala Abu Awanah fi sahihihi sami'tu ahlul ilmi yaquluna makna hadithu alaihi annahu naha yawma Khaybar an luhumil hamri daging hemar ini maksudnya hamri wa ammal mut'ata pasakata anha. Adapun masalah mut'ah dia diam. Wa innama naha anha yaumal fath wal hamilu liha ulai ala ma sami'tu thubutir rukhsati ba'da zamani Khaybar wala taqumu la'allil hujjatu la'allil hujjatu ala ibn Abbas illa idza waqa'a an-nahy akhyara illa annahu yumkinu al-infisalu an dhalika bi anna aliyan radhiyallahu anhu lam tablughu fiha yawm al-fathi law waqa'a an-nahy an qarbi wa yumkinu anna aliyan urifatu arafa an aliyan arafa ya arafa bir rukhsati yawm al-fathi walakinna fahma atau fahima walakinna apa itu fahmun taukid itu ya fahmun taukid itu tarkhisu wa huwa ayyamun syiddatil hajjah ma'al ghazwabah ya. Iya, enggak kurang tahu itu apa ghazwabah tuh azubah deh, ma'al azubah apa. Azubah. Ya, na'am azubah. Wa ba'da madha dzalika fahiya baqiyatun ala asli tahrimi al-mutaqaddimi sebagai na'at ya. Yes. Ya, fataqumu lahul hajjatu. Hujjatu atau hajjatu? Hujjatu. Fataqumu lahul hujjatu ya. Fa'il juga hujjatu, itu. Ya. Ala ibn Abbas wa amma qaulu ibn Qayyim innal muslimina lam yakunu yastami'una bil kitabiyati. Apa itu? Kitabiyati ya, banyak-banyak tulisannya itu. Bil kitabiyati yuridu fayaqwa anna nahya lam yaqa ama Khaybar idza yakunu yastami'una
id lam yaqa. Ya, id lam yaqa. Hunaka. Hunaka nikahan mut'ah. Nikahan mut'atan. Itu sebenarnya. Id lam yaqa hunaka nikahun mut'atun. Faqad yujabu anhu bi annahu qad yakunu hunak musyrikatin itu musyrikatin. Ya, musyrikatin ghairu kitabiyatin. Fa inna ahla Khaybar kanu yusaharuna al-Ausa wal Khazraj. Apa tuh? Khuruj ya? Khazraj. Ya, suku Khazraj dan suku Aus. Qabla al-Islami. Qala allahu kana hunak min nisa'il Ausi wal Khazraj man yastami'una minhunna. Tafadhal Ibu Nena. Tafadhali. Baik. Tadi ditanya Bu Fauzia halaman berapa ya? Mohon maaf ya, di sini nggak ada halaman Bu Fauzia. Kalau di sini sih, kalau sini halaman 33 ya. Hadisnya yang ke-26 Ibu, Bu Fauzia. Hadis yang ke-26. Ya, tentang nikah, apa itu namanya? Nikah mut'ah pada waktu di perang Khaybar. Gitu, mut'ah. Baik. Bapak Ibu dan juga para asatidzah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam rangka taklim ini. Ya, kita bimumarisatin qiraatil kutub wal halaqah kitabul hadis, yakni Subulus Salam ta'lifu Muhammad ibni Ismail As-Sun'ani al-maghfur lahu Allahu yarham. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan juga guru kita yang tercinta Bapak Haji Helmi Yusuf. Kita akan melanjutkan kembali hadisnya, hadis yang ke-26. Marilah sama-sama kita membuka halakoh ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini agak sulit sekali ya, ini kata hammer itu tadi ya. Biasanya tuh kalau secara umumnya tuh hammer itu artinya tuh merah begitu. Ini hemar peliharaan Ustaz. Peliharaan ya, baik. Hammer ya. Ada hemar peliharaan, ada hemar liar. Oh, ada gitu ya, baik. Ya. Baik, langsung saja. Kita masuk ke kajian inti kepada Bapak Haji Helmi Yusuf. Kepadanya beliau kami persilahkan. Baik. Terima kasih Ustaz Sutria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu yang kami hormati, para asatidzah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada siang hari ini secara istiqamah untuk melanjutkan kajian-kajian hadis. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi alat sambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, kepada umatnya, bahwa apa yang dulu pernah Rasulullah ucapkan, kita ucapkan kembali. Sulit bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah, mulutnya itu bisa berucap sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka Hadratul Walid Habib Abdurrahman As-Segaf dulu pernah ceramah pada masih muda tuh. Masih muda banget. Saya nyari hadisnya aja nggak ketemu tuh, ya. Siapa orang yang hadir di dalam ta'lim, lalu dia membaca atau mendengar satu hadis Rasulullah dibacakan, qala Rasulullah, qala Nabi katanya, itu jauh lebih baik daripada dia melaksanakan
70 kali haji dan umroh katanya. Ya. Lebih baik daripada 70 kali haji dan umroh. Jadi membaca satu hadis Rasulullah di dalam ta'lim jauh lebih baik daripada 70 haji dan umroh. Bayangin orang kalau 70 haji dan umroh itu kan umurnya paling sedikit kudu 85 tahunan kalau enggak. Ya, kenapa? Orang baru bisa dianggap balik dan hajinya sah itu kalau dia udah balik. Balik itu usia 15 tahun. Ya, anggaplah 15 tahun itu dia kaya karena warisan bapaknya. Nah, terus tiap tahun dia pergi 70 kali. Ya. Nah, berarti 70 kali berikutnya kan ya 70 tahun. Setiap tahun dia harus pergi. Maka usianya harus 85 tahun. Dan itu kalau dia orang Indonesia, dia harus punya duit banyak banget kalau begitu. Tiap tahunnya dia harus berangkat. Ya, dengan harga haji yang sangat mahal ya tentunya. Tapi berdasarkan hadis yang dibacakan oleh ya Habib Abdurrahman As-Segaf tersebut, kita hanya duduk ya bersama para kiai, para alim ulama, para asatizah. Nah, itu dengan membacakan satu hadis saja, maka pahalanya sudah mendapatkan 70 kali haji dan umrah. Maka beruntunglah ya kita yang mau melaksanakan hal yang sedemikian ini. Mudah-mudahan yang sudah tetap hadir istiqomah, ya seberapa banyak ilmu yang didapat itu terserah Allah yang kasih, tapi yang kita laksanakan adalah usaha yang terus-menerus, yang tiada henti-hentinya, supaya masuk dalam kategori ya alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, orang yang beramal soleh yang amalnya continue terus-menerus dilaksanakan. Baik, kita masuk ke hadis 26 sekarang. Hadis ini berkaitan dengan penetapan diharamkannya nikah mut'ah dan diharamkannya keledai jinak ya gitu. Jadi menurut hadis itu katanya berbarengan antara diharamkannya nikah mut'ah dengan diharamkannya keledai jinak. Saya tidak tahu alasan apa himar itu nggak boleh dimakan, tapi memang dibandingkan dengan binatang ternak lainnya, kuda, sapi, kerbau, onta, ya kambing, maka himar itu seolah-olah kayaknya yang terburuk di antara semua binatang ternak gitu. Walaupun dia yang terkuat untuk bawa barang, ya. Barang apa aja tuh kalau dibawa sama himar itu dia bisa bawanya tuh kuat ya. Tapi dalam hal dimakan atau diajak untuk berangkat cepat itu dia nggak bisa. Namun kalau disuruh ngangkat barang banyak, nah itu dia kuat. Itu hebatnya himar di situ. Nah, mungkin dilarangnya himar jinak itu karena fungsinya kali. Ya, karena kalau dia udah jinak, dia udah dekat dengan tuannya, maka dia akan mudah dipergunakan sebagai alat transportasi. Selain bisa membawa barang yang banyak, juga mampu berjalan jauh katanya begitu. Ya, itu himar ahliyah namanya, al-humur al-ahliyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah ama Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya tentang mut'ah pada perang Khaibar. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Lafzuhu fil Bukhari. Lafaz hadis tersebut di dalam riwayat Imam Bukhari. Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ati wa anil humuril ahliyati zamana Khaibar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang mut'ah
dan juga tentang himar atau keledai jinak zaman Khaybar pada waktu perang Khaybar, pada waktu pelaksanaan perang Khaybar. Khaybar bacanya bil kha'il mu'jamah awwaluhu. Dibaca dengan kha yang bertitik di awalnya, di awal kata tuh kha gitu maksudnya. Warra akhiruhu, dan ra pada akhirnya. Kha depan, ra belakang. Kira-kira begitu. Waqad wahama marwahu ama Hunain. Dan bahkan dan kadang-kadang ada yang menduga ya, orang yang meriwayatkan bahwa ya kata Khaybar dibaca Hunain gitu ya. Dikatakan perang Hunain katanya. Bimuh malatin awaluhu, dengan dibaca hak tanpa titik di depannya, wa nun akhiruhu, dan nun pada akhirnya. Jadi hampir-hampir tulisan Khaybar dan tulisan Hunain itu mendekati kesamaan. Sehingga ada yang menduga bahwa diharamkannya mut'ah dan himar atau keledai jinak itu pada perang Hunain. Nah, itu katanya ada kesalahan. Yang benar itu pengharamannya atau pelarangannya ya terjadi pada perang Khaybar. Kenapa demikian? Mungkin karena ada kesamaan bentuk tulisan. Jadi kha ya ba ra dengan ha nun ya nun itu sedikit mirip tulisannya, terutama pada masa-masa awal tulisan zaman Rasulullah ya. Nah, itu mungkin dulu ha sama kha enggak ada titiknya, nun dan ya enggak ada titiknya ya. Ya begitu juga enggak ada titiknya, dan ro mungkin bengkoknya sama dengan nun, sehingga ada yang membaca Khaybar dan ada yang membaca Hunain gitu ya. Nah, pastinya yang benar katanya itu adalah pada waktu perang Khaybar. Akhrajahun Nasa'i wa Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Wa nabbaha Aliun, dan Ali mengingatkan annahu wahmun, bahwa kalau orang menduga bahwa pelaksanaan diharamkannya mut'ah dan diharamkannya himar keledai itu himar yang jinak pada tahun Hunain, pada perang Hunain, itu katanya wahmun, sebagai dugaan. Suma zahiru, kemudian yang zahir, an-nazara fi riwayatil Bukhari, bahwa zaraf pada riwayat Bukhari muta'alliqun bil amrayn ma'an, berhubungan dengan dua perkara ya sekaligus, al-mut'ah waluhumul humur ya, yaitu pernikahan mut'ah dan daging keledai al-ahliyati yang jinak. Wahaka al-Baihaqi anil Humaidi, dan meriwayatkan al-Baihaqi dari al-Humaidi, annahu kana yaqulu Sufyan bin Uyainah, bahwa Sufyan bin Uyainah berkata fi Khaybar, itu di perang Khaybar, ya ta'allaqu bil humuril ahliyah, tapi hanya berkaitan dengan diharamkannya keledai jinak, la bil mut'ah, bukan diharamkannya ya nikah mut'ah. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, wa huwa muhtamalun zalika, pendapat itu juga bisa diartikan demikian. Walakinna aktsara riwayat, akan tetapi kebanyakan periwayatan, yufidu ta'alluquhu bihima, itu dipahami ada hubungannya dengan dua kejadian tersebut, yaitu kejadian dilarangnya mut'ah dan dilarangnya makan daging keledai jinak. Sebentar ya, kita jelas gimana dulu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat,
husulu min tariqi Muammar bisanadihi, bisa diperoleh dari jalan Muammar dengan sanadnya, annahu balaghahu, bahwa sampai kepada beliau Muammar, anna Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas rakhasa fi mut'atin nisa, meringankan, memperbolehkan ya di dalam mut'ah perempuan, di dalam nikah mut'ah perempuan-perempuan. Faqala lahu, beliau berkata, jadi kemarin kan kita udah jelaskan bahwa Ibnu Abbas memang pernah memberikan rukhsah pada waktu itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu yauma Khaibar. Ya, bahwa Rasulullah melarang tentang nikah mut'ah ya pada hari atau pada perang Khaibar. Wa an luhumil humuril ahliyah, dan juga tentang daging keledai jinak. Illa annahu qala Suhaili, hanya saja ya berkata Suhaili, innahu la yu'rafu an ahli siyar, hanya saja tidak diketahui dari ya orang-orang yang ahli atau yang ikut berperang. Warwatul athar, dan para perawi-perawi athar. Annahu naha an nikahil mut'ati, bahwa beliau melarang tentang nikah mut'ah yauma Khaibar. Qala, beliau berkata, walladzi yazharu, berdasarkan pendapat yang zahir, annahu waqa'a taqdimun wa ta'khirun, bahwa telah terjadi ya mendahulukan dan membelakangkan. Waqad dzakara Ibnul Bar annal Humaidi dzakara an Ibnu Uyainah, ya telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa Al-Humaidi menyebutkan an Ibnu Uyainah, dari Ibnu Uyainah, an-nahya, bahwa pelarangan zaman Khaibar, pada waktu perang Khaibar, an luhumil humuril ahliyah, itu berkaitan dengan daging keledai jinak. Wa amal mut'ah, adapun pelarangan mut'ah, fakana fi ghairi yaumi Khaibar, itu bukan pada perang Khaibar. Para bapak sekalian, ini hadis ini kelihatannya tidak menjelaskan tentang hukum nikah mut'ah dan daging keledai jinak ya. Hanya berpolemik kepada kapan diharamkannya, mana yang lebih dahulu, kapan kejadiannya, di Khaibar atau di Hunain, bareng atau satu-satu, itu kelihatannya itu ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa yang pertama menyatakan bahwa pada perang Khaibar itu nikah mut'ah dan daging keledai jinak diharamkan. Ada yang bilang bukan di perang Khaibar, tetapi di perang Hunain. Ada yang bilang lebih berkaitan dengan lebih dahulu dan lebih belakangan. Ada yang bilang bahwa pengharaman daging keledai jinak itu di perang Khaibar, sementara nikah mut'ah bukan di perang Khaibar. Nah, jadi kelihatannya ini nggak ada pembahasan hukum mut'ah di sini ya. Hanya ada pelarangan saja. Artinya kenapa misalnya dilarang, atas sebab apa dilarang dan lain sebagainya, itu kelihatannya tidak ada pembicaraan ya. Kenapa nikah mut'ah dilarang, terus kemudian kenapa daging himar yang jinak itu kenapa dilarang, itu tidak ada penjelasannya di sini ya. Kelihatannya Syekh Son'ani juga tidak berpolemik di situ, tapi malah berpolemik di ya perang apa, terus mana yang lebih dahulu ya antara nikah mut'ah dengan daging keledai, itu yang dibicarakan pada syarah hadis ini gitu ya. Oke, kita selesaikan aja dulu. Wa qala Abu Awanah fi sahihihi, berkata Abu Awanah di dalam kitab sahihnya, sami'tu ahlal ilmi yaqulun, aku mendengar para ahli ilmu berkata,
makna hadis, arti tentang hadis, ala annahu naha yauma Khaibar an luhumil hamar, bahwa beliau Rasulullah melarang ya pada hari atau pada perang Khaibar an luhumil humur, ya, tentang daging keledai. Wa amal mut'ah fasakata anha, adapun diharamkannya mut'ah fasakata anha, ternyata beliau diam. Berarti beliau tidak mengharamkannya saat itu, kira-kira begitu. Wa inna ma naha anha yaumal fathi, sesungguhnya beliau mengharamkan tentang nikah mut'ah itu pada waktu Yaumul Fathi, yaitu pada waktu ekspansi Mekah, ya. Wal hamilu liha ula ala masami itu, dan yang dapat dimungkinkan bagi semua itu terhadap apa yang saya dengar adalah subutur rukhsah ba'da zamani Khaibar, adanya ketetapan rukhsah setelah perang Khaibar. Wala taqumu li aliyin al-hujjah, dan tidak ada bentuk alasan bagi Ali ala bin Abbas, atas Ibnu Abbas, illa idza waqa'an nahyu akhiran, kecuali apabila terjadi larangan itu pada akhir. Illa annahu yumkinul infisal, hanya saja katanya bisa dipisah. Bisa dipisah berarti antara pelarangan nikah mut'ah dan pelarangan daging keledai jinak itu berbeda, ya, terpisah. Anzalika bi anna Aliyan radhiyallahu anhu lam tablughu fiha yaumal fathi, di mana Ali tidak mendapatkan berita, ya, tidak sampai kepadanya pada hari, ya, terjadinya Fathu Makkah. Liwuqu'in nahi an qurbin, karena terjadinya larangan dalam waktu yang dekat. Wa yumkinu anna aliyan arafa birrukhsah yaumal fathi, dan mungkin bahwa Ali mengetahui adanya atau masih adanya rukhsah pada perang Fathu Mekah, ya. Jadi menurut Ali nikah mut'ah itu masih diperbolehkan pada saat terjadinya ekspansi Mekah, ya. Walakin fuhima tauqitut tarsih, tauqitut tarkhis, akan tetapi dipahami tentang waktu diberikannya rukhsah tadi. Kapan? Wa huwa ayyamu syiddatil hajati, yaitu hari-hari di mana sangat dibutuhkan. Ma'al azubati, disertai dengan al-azubah. Al-azubah itu artinya adalah apa namanya? Asalnya itu bujangan, membujang. Jadi para orang-orang yang ikut perang, para mujahid, kemarin sebagaimana saya ceritakan, itu tidak semua mampu atau bisa membawa istrinya di medan perang. Ya, bisa jadi karena memang istrinya itu nggak punya tugas gitu, ya, atau mungkin istrinya ada halangan. Nah, mereka-mereka yang tidak bawa istri, itulah yang disebut dengan yang membujang. Maka kata Ali bahwa adanya rukhsah diperbolehkannya kawin mut'ah itu karena para peserta perang rata-rata tidak membawa pasangannya, ya, mereka dianggap bujangan, membujang di tempat perang. Nah, karena tidak bisa membawa istrinya, maka di tempat mereka perang itu katanya masih diperkenankan untuk melaksanakan nikah mut'ah. Pada waktu kemarin Nabi hanya memberikan mut'ah 3 hari saja, ya, nikahnya. Setelah itu selesai. Kenapa 3 hari? Karena kalau kelamaan nanti akibatnya keenakan, ya. Ya, jadi malah mementingkan apa namanya? Ya, bahasa kasarnya memenuhi nafsu syahwatnya, lupa akan kewajiban perangnya. Nah, maka
Nabi hanya memberikan toleransi atau rukhsah selama 3 hari saja. Itu dengan ketentuan memang sangat dibutuhkan dan mereka adalah orang-orang yang berangkat tanpa membawa istri atau bahasanya bujangan begitu ya. Walaupun di Madinah mereka punya istri, tapi ketika perang itu tidak bawa istri, masuk dalam kategori azubah juga jadinya. Maka akhirnya diperkenankan untuk melaksanakan nikah mut'ah, tapi nggak boleh lama-lama. Nah itu yang diketahui oleh Ali pada waktu terjadinya Fathu Mekah, ya. Wa ba'da mudi dalika fahiya baqiyatun al asli tahrimil mutaqaddim. Maka setelah lewat dari terjadinya peristiwa Fathu Mekah, ekspansi Mekah, maka nikah mut'ah itu kembali kepada posisi asalnya yaitu haram sebagaimana yang terdahulu. Fataku mulahul hujjah ala Ibni Abbas, maka terjadilah atau muncullah alasan bagi Ibnu Abbas. Jadi dulunya menurut Ibnu Abbas termasuk yang memberikan rukhsah tuh, yang memberikan kebolehan bagi melaksanakan nikah mut'ah. Tapi ketika beliau tahu bahwa Nabi sudah melarang, akhirnya beliau mencabut kembali pemberian rukhsah, pemberian keringanan untuk melaksanakan nikah mut'ah tersebut. Wa amma qaul Ibnul Qayyim, adapun ucapan Ibnul Qayyim, innal muslimin lam yakunu yastamti'una bil kitabiyat, bahwa sesungguhnya orang-orang muslim tidak pernah bermesraan dengan perempuan-perempuan kitabiat, perempuan-perempuan ahlul kitab. Jadi setiap kali ada peperangan di wilayah-wilayah yang di sana bukan orang Islam gitu, itu orang-orang muslimnya nggak mau nikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab, ya. Mereka maunya tetap nikah dengan sesama muslim dan muslimah. Nah, itu menurut pendapat Ibnul Qayyim. Sehingga dengan demikian, orang muslim kalau perang kemanapun nggak mungkin melaksanakan nikah mut'ah, karena kemungkinan besar kalau perang itu kan menyerang wilayah musuh yang musuhnya non-muslim. Kemungkinan Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, sementara kaum muslimin yang sudah ikut bersama Rasulullah itu jarang atau boleh katakan tidak pernah mau bermesraan, mau bernikmat-nikmat dengan perempuan-perempuan ahlul kitab. Sehingga boleh katakan nikah mut'ah itu jarang terjadi gitu. Nah, maka kalau begitu yuridu ya fayuqaw wa anna nahya lam yaqa'a Khaibar. Maka dia berkehendak akan tegasnya, ya akan kuatnya bahwa larangan itu memang tidak terjadi pada hari Khaibar. Idlam yaqa hunaka nikah mut'ah. Karena memang pada waktu perang Khaibar tidak pernah terjadi nikah mut'ah. Faqad yujabu anhu, lalu dijawab dari Ibnul Qayyim, bi annahu qad yakunu hunaka musyrikat ghairu kitabiyat, bahwa ada di sana kaum perempuan musyrik selain kitabiat, selain ahlul kitab. Fa inna ahla Khaybar, karena sesungguhnya penduduk Khaybar, kanu yusahirunal Aus wal Khazraj, mereka saling ya berbesanan antara penduduk, antara kelompok atau suku Aus dan suku Khazraj qablal Islam, sebelum terjadinya Islam. Fala'allahu kana hunaka min nisa'il Aus wal Khazraj man yastamti'una minhunna. Maka sangat memungkinkan katanya ada wanita-wanita dari suku Aus dan suku Khazraj yang kemungkinan mereka bermesraan dengan perempuan-perempuan tersebut. Ya, nah, jadi ini para bapak sekalian, para ibu, hadis ini tidak menjelaskan rinci tentang nikah mut'ah dan juga tidak rinci tentang haramnya nikah mut'ah atau haramnya daging himar, daging keledai, tapi menjelaskan bagaimana polemik kejadian tersebut
di mana kejadiannya, antara 2 perang atau 3 paling tidak, ada perang Khaybar, ada perang Hunain, ada Fathu Mekah, ya. Nah, itu kelihatannya yang dibahas pada hadis tersebut. Sekali lagi, pada dasarnya menurut Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa yang namanya nikah mut'ah memang sudah putus ketetapannya oleh Rasulullah dan juga oleh Umar bin Khattab, bahwa pelaksanaan nikah mut'ah itu hukumnya adalah dilarang atau haram. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bisa jadi merugikan kaum wanita, ya, bahkan juga merugikan kaum pria juga, begitu, ya. Yang pertama dilihat dari segi waktu, ya, pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dibatasi waktu. Disebut dengan nikah muakkad. Berarti nikahnya tidak daim, tidak selama-lamanya. Yang kedua, mahar itu menjadi nafkah bagi lamanya nikah, ya. Seberapa banyak mahar itu menjadi ketentuan seberapa lama pernikahan tersebut. Jadi kalau ada orang nikah misalnya dengan harga 1 juta maharnya, lalu ditawarkan selama 10 hari gitu misalnya, ya maka dengan 10 hari itulah kedua pasangan tersebut dianggap sebagai suami istri, ya, nikahnya dengan nikah mut'ah, maharnya dan nafkahnya 1 juta, lama nikahnya 10 hari. Nah, setelah 10 hari putus sudah hubungan mereka. Tidak ada iddah, tidak ada waris, ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah-masalah hukum keluarga atau yang disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah atau family law, begitu, ya. Termasuk tidak ada waris, tidak ada iddah. Nah, udah bisa begitu aja. Bahkan tidak sedikit wanita-wanita yang sekarang ini, ya, yang nikah mut'ah sekarang ini nih, itu udah jauh lebih parah lagi, ya. Mereka bahkan tidak menggunakan masa iddah tersebut, ya. Jadi kalau seandainya nih ada satu pasangan nikah hari ini selesai nih misalnya, hari terakhir mereka nikah, maka selesailah pernikahan tersebut, bubar tuh pernikahan laki dan perempuan dengan nikah mut'ah. Maka kalau nanti hari ini juga ada laki-laki lain yang mau menikah dengan perempuan tersebut, maka perempuan tersebut sudah boleh atau sudah mau melaksanakan nikah kembali, ya, karena memang katanya di dalam nikah mut'ah itu tidak ada masa iddah. Nah, ini akan sangat berbahaya, ya, artinya walaupun di era modern sekarang sangat memungkinkan seseorang berhubungan badan, dicegah kehamilannya baik dengan obat maupun dengan alat, begitu misalnya. Tetapi ya kemungkinan hal itu gagal sangat terjadi. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang perempuan misalnya nikah tanggal 1 sampai tanggal 5, ya. Terus selesai itu tanggal 5. Tanggal 6 dia nikah lagi, ya, dengan laki-laki yang lain. Pada waktu berhubungan badan dengan lelaki yang tanggal 1, tanggal 5, dia kelihatannya berkeyakinan banget pakai obat, pakai alat, ya, seolah-olah yakin kalau itu tidak akan terjadi kehamilan. Ternyata obatnya gagal, alatnya gagal, sehingga akhirnya terjadilah kehamilan pada perkawinan tanggal 1 sampai tanggal 5, ya. Nah, pada tanggal 6 si perempuan ini sudah nikah mut'ah lagi dengan laki-laki yang baru. Sementara dia belum tahu benar bahwa sesungguhnya obat dan alat gagal di dalam menjaga perkawinan yang 1 tanggal 5 sehingga akhirnya terjadi kehamilan.
Lalu dia berhubunganlah ya dengan suami baru di tanggal 6 sampai tanggal 10 gitu misalnya. Ya. Nah, ini juga tidak ada data apakah terjadi kehamilan atau tidak. Nanti akhirnya ternyata si perempuan tersebut hamil. Ya. Dengan berhubungan dengan banyak pria yang ia lakukan, maka sulit nanti untuk mendeteksi bapak daripada si anak tersebut. Ya, kalau anaknya laki mungkin lebih mudah kali, karena anak laki tidak dibutuhkan wali ya di dalam proses pernikahannya. Tapi bagaimana kalau seandainya kasus itu terjadi ya dan hasilnya dari proses pernikahan mut'ah itu lahir anak perempuan, ya itu kan selagi ada bapaknya si anak perempuan tersebut harus dinikahi oleh bapaknya, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya pernikahan tersebut dinikahi atau diwalikan oleh bapak yang bukan seharusnya, bukan walinya? Anggaplah tadi tuh seorang perempuan A, Fulanah A nikah tanggal 1 sampai tanggal 5 hamil. Tanggal 6 dia udah nikah lagi sampai tanggal 10. Kan nggak mungkin kejadian hamil 2 kali. Tetapi kan dia nggak tahu kehamilannya mungkin karena baru hamil awal, hamil muda gitu misalnya ya. Lalu kemudian terus sampai berganti laki-laki sekian kali misalnya. Lalu untuk menentukan suami di antara laki-laki yang pernah tidur bersamanya, suami yang mana tuh? Ya, laki-laki yang mana kalau begitu? Lalu kemudian akhirnya lahirlah anak perempuan. Lalu dinisbatkan kepada siapa? Binti anak perempuan tersebut. Akhirnya anggaplah 20 tahun kemudian semua laki-laki yang tidur atau yang nikah dengan ibunya masih hidup semua. Ya. Dan ternyata anak perempuan ini sudah waktunya nikah. Ya. Lalu siapa di antara laki-laki yang pernah menikah dengan ibunya itu betul-betul menjadi bapak biologisnya, ya. Nah, ya mau nggak mau mungkin kalau di era modern sekarang sih bisa kali ditemukan dengan adanya ya pemeriksaan DNA dan lain sebagainya, ya. Karena memang udah jauh lebih modern. Kalau masa-masa lalu kan itu agak sulit, ya. Tapi juga ya kalau seandainya sekian banyak orang yang tidur kepada si perempuan tersebut, apakah ada orang yang mau membiayai pemeriksaan DNA segitu banyak orang? Ya, pemeriksaan DNA lumayan mahal, ya. Nah, inilah yang menjadikan beratnya pernikahan mut'ah tersebut, apalagi kalau hasilnya menyebabkan lahirnya seorang perempuan yang nanti juga akan nikah lagi dengan laki-laki berikutnya. Kalau bapaknya masih hidup, ya bapak biologisnya lah terutama, itu masih hidup, maka itulah orang sesungguhnya yang paling hak untuk menjadi walinya. Dan ternyata ketika anak tersebut menikah, ya tanpa ada proses perwakilan, tanpa ada proses pencarian misalnya karena saking banyaknya laki-laki yang tidur bersama ibunya, ibunya juga nggak tahu lagi mana laki-laki yang betul-betul menjadi bapaknya, padahal masih hidup semuanya. Lalu kemudian ditunjuklah ya siapa saja gitu yang jadi wali, entah pamannya, entah siapa, padahal bapaknya masih hidup. Tidak ada proses pengalihan melalui perwakilan, melalui surat dan sebagainya, maka pernikahan anak tersebut menjadi tidak sah karena bapak biologis masih ada. Nah, maka akibatnya pernikahan anak ya yang dinikahi oleh bukan wali itu berakibat kepada tidak sahnya pernikahan tersebut. Ya. Lalu kalau begitu apa jadinya? Maka yang terjadi adalah zina terselubung, ya. Si anak dengan suaminya merasa dia nikah dengan jalur agama, ya. Maka dia merasa nyaman-nyaman saja berhubungan badan dengan suaminya atau suami dan istri itu, gitu ya kan. Sementara wali itu bukan wali yang sesungguhnya, kan itu berarti nikahnya batal namanya, nikah fasid namanya, ya.
Yang kayak begini nggak boleh dilanjutin. Ya karena statusnya sama dengan nikah, dengan zina, walaupun mungkin nanti hukumannya lebih ringan. Nah, kalau seandainya berkelanjutan, selama hidupnya dia berzina terus, ya. Kalau lahir anak, ya, laki dan perempuan, berarti lahir dari proses perzinahan yang diresmikan seolah-olah begitu. Jadi nggak kelihatannya ada proses pernikahan, tapi pernikahan itu batal ya karena bukan walinya. Lalu orang yang berhubungan atau si suami istri itu merasa dirinya aman-aman saja. Kan saya nikah katanya ya. Ada ijab kabul dan lain sebagainya. Padahal dia dalam posisi batal nikahnya. Nanti anak-anaknya begitu lagi ya. Karena bapak dan ibunya nikahnya tidak sah, zina terselubung kayak begitu, bapaknya merasa itu anak saya, terutama yang perempuan. Akhirnya dia mewalikan lagi, ya. Sementara itu hasil perbuatan zina, ya, dan itu tidak sah. Bapak zina menjadi wali begitu, ya. Nah, berkelanjutan lagi, maka panjanglah ya urusannya terhadap nikah mut'ah ini yang pada akhirnya membawa ya yang disebut dengan zina 7 turunan dan bahkan bisa jadi lebih akhirnya. Ya, inilah bahayanya ya perkawinan mut'ah. Sementara kita selalu kan berdoa ya, Rabbana hablana ya zuriatan taibah. Rabbi habli min ladunka dzurriatan taibah. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan taibah. Ya Allah berikan kami zuriyah taibah, turunan yang baik min ladunka ya dari sisimu. Ya. Nah, ini berarti antara doa dengan fakta ya bertentangan. Artinya doanya bagus banget, Rabbana. Kalau bahasa aslinya sih ya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Kalau kita rubah menjadi Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah. Innaka antas sami'ud du'a. Ya. Nah, ini jadi doa tersebut akhirnya enggak relevan. Ya, enggak relevannya di mana? Doanya cakep supaya mendapatkan zuriat thayyibah, tetapi perkawinannya perkawinan yang salah. Salahnya di mana? Dulu ya ada salah satu dari ibu yang pernah nikah mut'ah dan kemudian akhirnya lahir anak perempuan ya yang kemudian nikahnya fasid. Nah, akhirnya terus berkelanjutan turun temurunnya itu nikahnya nikah fasid semuanya karena yang menjadi wali itu adalah bapak zina, di mana bapak zina tersebut merasa dirinya nikah ya dengan benar padahal nikahnya nikah fasid karena yang menikahi adalah wali dari pezina, dari ibu yang menzinahi ibunya. Padahal dalam agama, bapak zina itu bukanlah bapak yang berhak untuk menjadi wali. Nah ini repotnya dan susahnya kalau sudah terjadi nikah mut'ah. Dan itu kalau seandainya berkelanjutan, itu kan baru satu orang saja. Bagaimana kalau setiap orang melakukan hal yang sedemikian? Ya, maka bertebaranlah di satu kampung tersebut ya anak-anak hasil perbuatan zina keseluruhannya. Nah, inilah berbahayanya. Kalau anak lahir dari jalan yang haram, maka sangat memungkinkan ya diajak berbuat jahat, diajak berbuat buruk jauh lebih mudah ketimbang dia diajak untuk berbuat baik karena wadahnya, cetakannya memang dari cetakan yang buruk gitu ya. Cetakan yang baik saja lalu lahir anak diajak kepada kebaikan sangat sulit, sangat berat. Diajar tentang kebaikan sangat berat, apalagi kalau diambil dari proses yang salah ya, proses yang buruk begitu. Sehingga sangat memungkinkan akhirnya berat bagi anak tersebut untuk menjadi hamba Allah yang baik, sulit untuk melaksanakan ibadah, wabil khusus sholat, dalam hal ini sujud kepada Allah, disebabkan karena memang dari proses yang buruk begitu, dari proses yang jelek, yaitu proses perzinahan. Nah untuk itulah
penting bagi kita untuk berupaya menjaga nilai-nilai suci ya pada diri kita, terutama dalam hal hubungannya dengan perkawinan. Maka wajar kalau Islam akhirnya mengharamkan nikah mut'ah. Nah, para bapak, para ibu sekalian, sekarang bagaimana kemarin saya bilang bahwa nikah mut'ah itu bisa dihalalkan. Begini mungkin. Yang pertama, nikah itu sebenarnya kalau memenuhi semua syarat dan rukun yang ada pada nikah daim, itu nikah tersebut sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, di antaranya terpenuhi syarat dan rukun. Ada 2 pengantin laki perempuan, ada wali nasab, ada saksi yang adil, ada mahar. Lalu nanti kalau seandainya memang harus berpisah, dia pun harus mengalami masa iddah dan bersiap-siap untuk memberikan waris kalau seandainya ada kematian. Kalau nikahnya yang demikian ini dituruti, tapi nikahnya sebulan 2 bulan gitu misalnya, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Ya. Tapi pada waktu nikah tidak boleh disebutkan waktu, ya. Jadi misalnya seorang wali mengatakan begini, saudara Fulan, saya nikahkan Anda dengan anak saya si Fulanah dengan mas kawin 5 gram, dibayar tunai. Dah, begitu tuh. Lalu dijawab, saya terima nikahnya dan kawinnya ya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itu berarti tidak ada waktu pembatasan. Maka ini masuk dalam kategori nikah daim. Kalau nikahnya pada waktu itu sedikitnya dihadiri oleh seorang wali nasab, lalu pasangan pengantin laki dan perempuan, 2 orang saksi, maka pernikahannya pernikahan sah sama dengan pernikahan daim, pernikahan abadi. Andaikan sebulan, 2 bulan berikutnya dia mau bercerai, kan itu boleh-boleh saja. Ya, kasus bercerai kan itu terjadi di mana-mana, nggak perlu menunggu lama. Ya, kalau bercerai maka dia harus menjalani masa iddahnya. Nah, maka yang demikian ini ya, walaupun mungkin perkawinannya ya sekedar 2 bulan, tidak masuk dalam kategori kawin atau nikah mut'ah, masuk dalam kategori nikah daim, walaupun hanya waktunya ya sebulan atau 2 bulan saja begitu. Tapi kalau dijalani dengan benar sesuai dengan nikah daim, itu tidak terjadi pelarangan, ya tidak terjadi dosa. Tapi kalau disengaja ya pada waktu nikah atau pada waktu ijab qabul disebutkan tuh waktunya, saya nikahkan engkau dengan si Fulanah dengan mas kawin ya 10 gram emas selama 2 bulan. Nah, ya. Lalu diterima, saya terima nikahnya dan kawinnya si Fulanah dengan mas kawin sekian selama 2 bulan. Maka itu jadilah nikah mut'ah yang masuk dalam kategori nikah yang haram, ya. Kalau orang nikah mut'ah, biar bagaimanapun ada ijab qabulnya, ada pemenuhan syaratnya, tetap nikahnya batil, nikahnya haram, masuk dalam kategori zina, ya, karena dianggap batil namanya, ya, fasid. Dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan nikah fasid. Nah, kenapa berjangka waktunya itu atau yang disebut dengan an-nikah al-muaqqat, ya. Itu yang tidak boleh, karena dalam ajaran agama Islam nikah itu harus daim. Karena apa? Bercerai itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah. Abghadul halal ilallahi at-talaq, ya. Pekerjaan atau sesuatu yang sangat halal tapi sangat dibenci oleh Allah, itu tidak ada lain adalah talak. Saya kira itu, Ustaz Sutria. Udah masuk jam 2 nih, kurang 2 menit. Baik, terima kasih Bapak J.M. Yusuf yang telah memaparkan. Jadi memang sudah fix sekali ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara siapa tuh? Oh, Bu Nuryani. Baik deh, kalau begitu Bu Nuryani, kalau ingin berkenan bertanya silakan, Bu. Maaf, ya mau tanya ini masalah tadi yang dimaksud dengan wanita yang
ahli kitab. Mm-mm. Maksudnya apa ya? Wanita ahli kitab itu. Wanita ahlul kitab itu orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab Taurat dan Injil, ya. Tapi sekarang namanya udah bukan lagi Taurat dan Injil, tapi New Testimony atau Old Testimony. Kita di Indonesia menyebutnya dengan Alkitab atau orang Barat menyebutnya dengan Bible, gitu, ya. Tapi ya orang-orang seperti mereka pada dasarnya boleh dikatakan sudah jauh dari ajaran agama yang benar, agama yang hanif, ya, agama yang dulu diajarkan melalui para nabinya, gitu, ya. Andaikan orang Yahudi dan Nasrani tersebut berpegang teguh kepada kitab Taurat dan Injilnya, tapi mereka sudah tidak lagi berpegang teguh kepada Tuhannya, gitu. Karena siapapun orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan Injil, kepada Bible, seharusnya dia tetap bertuhan kepada Allah, ya. Nggak boleh bertuhan kepada manusia atau Yesus gitu misalnya, ya. Jadi Iya, orang Ustaz. Nasrani itu sebenarnya dia ahlul kitab, tapi sayangnya dia mengalihkan ketuhanannya kepada Yesus. Nabi Isa nggak pernah mengajarkan itu, ya. Nabi Isa nggak pernah mengajarkan kaum Nasrani untuk menyembah dirinya. Nah, Yesus itu diangkat sebagai Tuhan oleh orang Kristen, ya, pada waktu itu kira-kira tahun 425 dari waktu diangkatnya Nabi Isa, ya. Jadi udah 400 tahun lebih baru Nabi Isa itu dianggap sebagai Yesus, sebagai orang yang di dalamnya memiliki nilai-nilai ketuhanan yang patut disembah. Padahal mereka tahu bahwa katanya Yesus itu disalib dan lain sebagainya, ya. Tapi tetap mereka menganggapnya sebagai Tuhan misalnya, ya. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang ahlul kitab itu sudah menyimpang dari ajaran kitabnya, dari ajaran nabinya, begitu, ya. Yes. Begitu juga Nasrani, Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini bahwa Uzair adalah anak Tuhan, anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Ini akidah yang menyimpangnya dari akidah Yahudi. Mereka juga meyakini bahwa Uzair tersebut akhirnya sebagai Tuhan, katanya jadinya. Padahal kelebihan Uzair tidak lebih, setelah wafatnya Nabi Isa 100 tahun, itu tidak ada yang menghafal kitab Taurat, ya. Maka ketika Uzair hidup, itu Allah berikan ilmu dan hikmah, dan ternyata Uzair bisa menghafal kitab Taurat secara utuh. Orang Yahudi begitu kagum, ya, kepada Uzair yang hafal Taurat secara menyeluruh. Akhirnya mereka menyatakan, oh kalau gitu nih Uzair bukan anak sembarangan, dia anak Tuhan. Maka dikatakanlah, ya, bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Dalam firman Allah dalam Al-Qur'an di sana jelaskan waqalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang Nasrani berkata al-Masih Isa itu adalah anak Allah. Nah, inilah penyimpangan akidah, ya, yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada yang lain. Sehingga akhirnya sekalipun mereka ahlul kitab, mereka sudah keluar daripada ajaran nabinya, begitu. Gitu Ibu Nuriani. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya. Baik, Ibu Nuriani, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Ibu Dita yang belum pernah bertanya, silakan Ibu Dita. Kalau berkenan, Bu. Dibuka dulu mic-nya. Bu Dita, Assalamualaikum. Bu Dita. Nggak ada ya, baik dah. Mungkin Ustazah Emma, silakan Ustazah. Oh iya, Wan Ustaz, nggak buka ininya karena
terbatas nih kami kuotanya. Kita kasih tahu. Silakan Ibu Emma. Tunggu lagi jam. Oh iya. Ya, Afwan Ustadz ya, ini nggak dibuka videonya karena terbatas kuotanya ini. Baik. Ini Ustadz mungkin di luar dari ini ya tema ya Ustadz intinya Ya. tentang untuk warisan perempuan yang misalkan dia tidak ada istrinya, terus ibu bapaknya juga udah tidak ada. Misalkan dia punya banyak saudara, maka yang diutamakan yang gimana Ustadz? Syukran Ustadz. Yang wafat siapanya? Yang wafat siapa? Yang wafat laki-laki. Suami. Enggak, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara perempuan. Terus dengan suaminya ya udah lama tidak ini ya, ya udah bercerai. Kemudian yang ada ya ibu bapaknya juga nggak ada. Udah tinggal saudara-saudaranya saja. Nah, kalau sekiranya saudaranya itu banyak, Punya anak enggak, Bu? Gimana, Bu? Gimana, Ustadz? Yang wafat itu punya anak enggak? Enggak punya. Enggak punya. Oh. Enggak punya. Iya, gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, berarti kalau begitu harta itu kembali kepada saudaranya kalau gitu, ya. Harta diwariskan kepada saudara. Ibu masih ada, ibu daripada almarhum? Enggak, ibu bapak udah enggak ada. Enggak ada. Ya, anak juga enggak punya. Mm-mm. Berarti dia namanya itu kembali itunya kepada saudara-saudaranya tuh ya. Jadi nanti peraturannya kemungkinan besarnya semua harta itu bisa jadi asabah buat keluarga saudara jadinya gitu ya, dibagi-bagi dengan ketentuan setiap anak laki berbanding 2 dengan anak perempuan gitu aja. Karena sudah tidak ada lagi keluarga yang di atasnya ya, yaitu bapak dan ibu nggak ada gitu kan ya. Anak juga dia nggak punya gitu kan. Iya. Ya, maka kalau dia masih punya harta, maka hartanya itu nanti kembali kepada saudara-saudaranya begitu ya. Saudaranya kalau ada laki ada perempuan tinggal dihitung aja 1:2. Misalnya kalau ada duit misalnya 7 juta misalnya nih ya. Dia punya saudara laki 2, punya saudara perempuan 3 gitu misalnya. Nah, itu nanti anak laki dapat 2 juta, 2 orang, anak perempuan masing-masing dapat 1 juta gitu. Pembagiannya kira-kira seperti itu. Jadi setiap laki-laki berbanding 2, ya 1:2 gitu. Ya, jadi dari duit misalnya ada 7 juta gitu ya. Dia punya saudara 2 laki dan 3 perempuan, maka masing-masing laki-laki dapat 2 juta, 2 orang 4 juta tuh ya. Maka yang 3 perempuan masing-masing 1 juta gitu, sehingga semua uangnya habis terbagi kepada keluarga atau saudaranya tadi itu begitu. Iya, baik. Syukran Ustaz. Kalau yang penting dia nggak punya anak ya, nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya bapak, nggak punya ibu, itu juga ya. Suami kan juga udah meninggal juga kan ya? Berpisah Ustaz, udah pisah. Pisah. Ya berarti kalau udah pisah, apalagi udah lama, ya berarti sudah tidak dapat warisan lagi karena waktu masa iddahnya juga sudah selesai. Dari suami yang pisah juga nggak dapat anak? Oh iya, nggak ada, nggak. Iya. Iya, gitu Bu. Ya, syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Ini Muhammad Irsyad ya. Silakan Muhammad Irsyad. Buka dulu mikrofonnya jika ingin berkenan untuk bertanya. Assalamualaikum. Mas Irsyad. Assalamualaikum. Enggak, ini kali saat Satria. Emang pembahasan hari ini juga enggak terlalu meluas ya kepada penjelasan hukum yang lebih rinci gitu, sehingga ini hanya menjelaskan posisi, tempat, dan waktu tentang diharamkannya nikah mut'ah dan daging himar atau daging keledai. Bagi kita di Indonesia, makan daging kuda sama daging himar boleh dikatakan
sangat-sangat jarang. Di Sulawesi itu ada kondro ya kalau nggak salah, soto kondro gitu. Di Makassar itu. Tapi itu juga sekarang cuma tinggal namanya saja, katanya soto kondro itu adalah soto kuda begitu. Saya pernah ke Makassar lama, tapi nyari yang betul-betul daging kuda nggak ada. Ya, ternyata ya soto sapi juga, cuman hanya namanya saja Masya soto Allah. kuda gitu ya kan. Soto kuda. Ya, Berapa hari waktu itu di sana Bapak? Di Makassar kala itu? ada lebih dari seminggu kali ya, karena ada perjanjian kerjasama antar beberapa universitas pada waktu itu. Jadi kita keliling ke universitas-universitas yang ada di Makassar. Katanya di sana makan soto kuda. Betul sih, ada warungnya gitu dan kita masuk. Dan di hotel kita juga ada soto namanya soto kondro begitu. Tapi kenyataannya pas kita tanya, ini Pak betul daging kuda? Bukan, daging sapi katanya. Ya sama juga bohong kalau begitu. Masya Allah. Ya artinya saya pengen ngerasain juga gitu daging kuda gimana rasanya. Ya mungkin dalam segi halal sih halal kuda ya, tapi nggak pernah kesampaian jadinya untuk makan daging kuda. Emang di Indonesia Kuda. termasuk jarang ya. Jarang kali ya. Ya. Ustadz, Apalagi- satu lagi boleh Ustadz? Silakan Ustaz saya mah. Ini ada kasus nih Ustadz, misalkan dari seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya sih sebenarnya untuk keperluan bekerja kan ya, usaha gitu kan ya. Tapi memang selama setahun itu karena memang usahanya itu belum kelihatan gitu ya ibaratnya ya, memang tidak memberikan nafkah lahir gitu kan ya. Nah, kemudian kan ketika pulang kayak gitu kan ya, terus sebenarnya istrinya nih udah nggak mau tahu, terserah dah mau pulang mau enggak gitu. Tapi kan si suami ini sebenarnya kan memang masih tidak ada menjatuhkan talak seperti itu gitu. Cuma istrinya nih, udahlah daripada nggak jelas kayak gitu kan ya, apalagi dalam artian usahanya gitu kan ya, udah mendingan ini aja gitu. Nah tapi kemudian setelah itu kan ya qadarullah istrinya sakit, terus minta suaminya itu datang gitu. Itu nggak sih Ustaz perlu memperbaiki akdu nikahnya lagi, atau udah sebenarnya nggak ada masalah apa-apa aja kayak gitu Ustaz? Kalau selama ini perginya diketahui dalam rangka cari nafkah begitu ya kan, tapi memang usaha belum berhasil kan wajar ya, namanya juga usaha begitu. Terus ya suami istri tahu kondisi kedemikian itu, tapi memang karena mungkin dalam upaya untuk melanggengkan usaha tapi memang belum baik, akhirnya sulit pulang misalnya. Itu kan sebenarnya bukan hal yang menjadikan dia harus berpisah ya. Selagi si suami tidak pernah menjatuhkan talak, maka sebenarnya dia tidak terjadi perpisahan. Karena apalagi perginya saling mengetahui ya. Kalau perginya si suami itu diam-diam kali begitu untuk menghindari supaya nanti nggak ngasih nafkah misalnya, nah itu mungkin dalam waktu 6 bulan itu dinyatakan jatuh talak tuh kalau begitu ya, karena itu namanya suami menghindar dari proses pemberian nafkah. Tapi ini kan sebenarnya dia tidak menghindar, mungkin dia tidak memberikan nafkah karena memang juga tidak punya kali begitu ya, dari usaha dagangnya misalnya, dari usahanya. Nah, maka sebenarnya hubungan nikahnya tetap terjalin. Ya, tetap terjalin, dan dia tidak perlu ada nikah baru lagi. Oh gitu. Walaupun memang istrinya ibaratnya istrinya itu hulu gitu ya, pengen melakukan hulu gitu. Maksudnya kalau mau hulu, ingat-ingat dulu bahwa si suami memang adalah orang-orang yang bahasanya mungkin ya, yang pertama banyak melanggar aturan agama, yang kedua juga banyak melanggar aturan kekeluargaan dan sering melakukan tindakan yang merugikan secara fisik. Oh gitu. Kalau seandainya suami dalam kondisi biasa-biasa saja, dia hanya tidak memberikan nafkah karena memang ketidakmampuannya juga begitu. Mau diapain? Ya kan? Suami itu tidak memberikan nafkah, memang dagangannya belum lancar. Ya terus mau diapain juga begitu ya kan? Memang juga dia nggak punya. Nah, beda halnya begini Bu.
dia dagang tapi dia judi. Nah, ya kan? Nah, ini berarti kalau begitu sangat memungkinkan dia punya nafkah sebenarnya, tapi akhirnya dialihkan untuk judi gitu. Nah, ini namanya si suami sudah melanggar aturan agama gitu ya. Sehingga itu dia dinyatakan layak untuk bercerai. Misalnya si perempuan tersebut nuntut dengan cara khulu. Ya, di mana si perempuan nanti siap menebus ya penebusan cerainya itu gitu ya kalau ditentukan oleh hakim. Tapi kalau seandainya laki-laki itu atau suaminya itu memang ya sedang berusaha tidak melakukan tindakan yang buruk, ya istilahnya seburuk-buruknya lah tetap saja begitu, pokoknya nggak pernah dia ya istilahnya mungkin berzina, berjudi, tapi memang karena memang kondisi dagangnya itu memang nggak ya bahasanya nggak jalan lah begitu ya kan. Nah, itu berarti si perempuan nggak boleh untuk melakukan khulu. Ya, si perempuan itu atau si istri, jangankan suami yang masih mau berusaha kayak gitu, suami yang sakit aja lah, yang paling parah dah, yang paling parah sampai tidak bisa bangun, apalagi mohon maaf nih, sampai impoten gitu si suami itu. Itu si istri paling sedikit harus berusaha 3 tahun dari mulai sakitnya suami untuk mencari obat bagi suaminya. Nggak boleh langsung nuntut cerai. Ya, itu seperti itu. Itu bagi istri itu harus kayak begitu dia. Jadi dia harus berupaya dulu ya mencari solusi di dalam keluarganya, baru kemudian kalau sudah tidak ditemukan jalan keluar yang terbaik, nah barulah ya bercerai. Kalau masih bisa diobati gitu misalnya, masih ada jalan keluar, maka tidak boleh si istri minta cerai. Si istri yang minta cerai itu jangankan masuk surga, mencium bau surga dari 1000 tahun perjalanan itu tidak akan didapatinya. Bahaya benar jadinya ya. Bayangin seberapa jauh tuh 1000 tahun perjalanan. Kalau kita jalan 1000 tahun tuh berapa jauhnya kira-kira tuh? Jalan kaki 1000 tahun itu berapa jauh tuh yang kita bisa tempuh? Seperti itulah surga tidak bisa ditempuh oleh seorang perempuan yang minta cerai dari suaminya yang memang sebenarnya dia masih berusaha untuk baik begitu. Tapi sekali lagi kalau suaminya udah nyeleweng kali begitu, dia berbuat jahat atau dia nikah lagi tapi tidak mempedulikan istri yang ditinggalkannya, ini juga sama tuh. Ya, misalnya di tempat dagang ternyata dia punya istri lagi gitu ya kan, istri yang di sini ditinggalin begitu. Nah, Diabaikan. ini diabaikan. Nah, ini boleh minta cerai juga begitu karena namanya sudah tidak adil kalau begitu ya. Tapi kalau memang di sana juga dia nggak melakukan hanya sedemikian, nggak bisa ya, harus bersabar gitu. Begitu Bu. Syukran Ustaz. Afwan. Ustadz, mau nanya Ustadz. Silakan Pak Zul. Mantap. Ya. Ustadz, kalau suaminya tidak optimal Ustadz kejantanannya, katakan 50% Ustadz atau 40%, nggak boleh nggak minta cerai Ustadz? Karena istrinya maunya yang 100% misalnya, terus nggak puas dia tuh gimana Ustadz? Konflik terus jadinya Ustadz, gimana Pak Kiai? Kasih obat kuat. Ya, salah satunya memang harus ada upaya. Jadi at-tadawi itu boleh. Ya bahasanya si suami berupaya apakah minum obat, minum apa begitu itu dipersilahkan. Bercerai nggak boleh. Ya. Kemampuan yang paling sedikit sekalipun sampai impoten saja kan si istri tidak boleh langsung minta cerai. Ya. Harus usaha dulu selama antara 1 sampai 3 tahun. Itu begitu, ya. Nah, kalau seandainya ditemukan solusi, nah itu harus ditemukan, ya pakailah solusi tersebut. Andaikan berketergantungan dengan obat, ya nggak jadi masalah. Yang penting dia bisa berhubungan dengan baik melalui obat tersebut. Jadi, ya bahasanya mungkin kalau setiap saat harus minum obat kuat, ya harus minum demi menjaga hubungan baik suami dan istrinya itu, gitu. Ya. Jadi memang at-tadawi, at-taqawi namanya juga itu dalam ajaran agama Islam juga itu dibenarkan, ada yang sedemikian itu. Terus bagaimana dengan yang peraturan tidak memenuhi syarat lahir dan batin gitu dalam sekian lama gitu?
Ya itu kan kalau tidak diberikan. Kalau tidak diberikan, sebenarnya beda tidak diberikan dengan pengen memberikan tapi tidak Nggak maksimal. mampu. Beda, iya. Ini dia Bu Fauziah. Iya. Kalau dia tidak memberikan, nah itu baik nafkah lahir ataupun batin, tidak suaminya tidak mau memberikannya. Nah itu termasuk yang diperbolehkan untuk si perempuan tersebut mengajukan gugat. Ya. Tetapi kalau si suami masih mau memberikan namun tidak maksimal, nah itu tidak boleh. Harus si istri ikut berusaha dulu mencari solusi bagi kondisi rumah tangganya atau kondisi suaminya tersebut, begitu ya. Kalau ditinggal lama gitu, sekian tahun ditinggal si istri tanpa nafkah batin gitu kan, bukan otomatis tercerai, enggak? Ya makanya tadi ninggalinnya itu, apakah ninggalin untuk melepas tanggung jawab atau memang karena kondisinya gitu. Ya. Kalau kondisi dia tinggal di satu tempat, pergi untuk mencari nafkah, nafkahnya ternyata masih tidak stabil, ada untung, terus dikelola lagi, tahu-tahu nggak laku lagi dan seterusnya begitu. Itu kan berarti fluktuasi dagangnya atau fluktuasi bisnisnya memang tidak memungkinkan bagi dia untuk mundar-mandir pulang gitu misalnya. Apalagi usahanya di tempat yang jauh, membutuhkan ongkos yang banyak dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti bukan kemauan dia untuk tidak memberikan nafkah gitu. Nah, maka ya yang demikian itu tidak boleh si istri minta cerai terlebih dahulu langsung gitu. Seharusnya sih dia ikut membantu begitu ya, harus ikut membantu. Jadi tidak bisa suami tersebut kalau memang tidak punya niat untuk mencerai nggak boleh ya. Kalau dia masih baik-baik saja, masih normal dan masih berusaha untuk kebaikan keluarganya begitu, itu tetap dia adalah sebagai suami yang baik gitu ya. Itu. Begitu Syukran, Bu Ustaz. Fauziah. Iya, Bu. Taruh sebentar. Ustazah Kanti, silakan Ustazah Kanti. Ya, Silakan. terima kasih Ustaz. Mm-mm. Mau tanya mengenai nikah mut'ah tadi, Ustaz Helmi. Itu kan tadi bisa kalau dipenuhi syarat-syaratnya secara syariat. Ya. Terus kalau dimanfaatkan seperti yang terjadi di masyarakat itu bagaimana ya? Semua syaratnya sudah tidak disebutkan batas waktu mut'ahnya. Tapi masing-masing sudah tahu bahwa misalnya nanti malam ini akan cerai, pisah. Terus besoknya nikah lagi sama yang lain. Dimanfaatkan seperti itu bagaimana? Itu berarti masih ada ketidaksesuaiannya dengan nikah syar'i gitu ya. Kalau hari ini cerai terus nikah lagi itu nggak bisa. Kalau nikah syar'i dan nikah daim hari ini cerai ya harus ikut iddah dulu ya. Kan perempuan harus iddah dulu. Andaikan ya tadi sudah dipenuhi semua syarat, ternyata ada kesepakatan pokoknya kita nikah 2 bulan aja begitu ya kan. Setelah 2 bulan pisah. Nah si perempuan setelah 2 bulan ini misalnya pisah, dia masa iddahnya lebih lama tuh daripada nikahnya. Kan nikahnya 3 kali haid, ya kan? Jadi harus terpenuhi, misalnya dulu. Dipenuhi, taruhlah bisa dipenuhi, tapi itu menjadi profesi dari perempuan itu untuk ya itu tidak jadi masalah. Yang penting tidak diucapkan dan tidak disepakati secara tertulis dan diucapkan. Ya. Jadi ya sudah pokoknya saling paham saja sudah. Pokoknya nanti 2 bulan cerai gitu misalnya. Ya udah. Setelah itu si perempuan harus ikut lagi. Ini lagi, iddah lagi. Nggak boleh langsung malam hari itu dia nikah lagi dengan yang lain. Berarti itu bisa jadi profesi dalam tanda kutip itu dong, Ustadz. Ya, tapi kan dalam arti terjaga terutama dalam proses menjaga kandungan paling tidak. Ya. Di mana dia tetap melaksanakannya secara syar'i dan aturan agamanya tetap dijaga, ya walaupun pada akhirnya kemungkinan besar dia bisa saja kawin cerai begitu. Ya, apa bedanya dengan prostitusi jadinya? Beda. Kalau prostitusi kan kemungkinan besar ya hari ini dia berganti, malam berikutnya dia sudah berganti lagi. Kalau yang nikah daim tersebut
dia bisa berganti lagi nanti setelah 3 bulan. Nanti ada istilah prostitusi syar'i, Ustadz, kalau begitu nanti. Tidak. Astagfirullah. Itu memang hal-hal yang sudah sangat dilarang, Bu. 3 bulan itu masa yang lama, dan kalau seandainya dia mau melakukan lagi kan harus nikah lagi secara syar'i lagi begitu. Ya. Kalau mau nikah lagi harus syar'i lagi begitu. Ya, dalam kasus yang tidak nikah mut'ah juga kan banyak orang baru 2-3 bulan, baru seminggu 2 minggu ada yang bercerai kan begitu. Lalu kemudian dia menjalani iddah terus nikah lagi, gitu aja dikiaskannya ke sana begitu. Tapi kalau dia menjadikan profesinya melanggar, misalnya belum 3 kali haid udah nikah lagi, 3 kali suci, nah itu yang diharamkannya di situ gitu ya. Jadi dalam arti aturan-aturan yang ada pada ahwal syahsiyah Islamiyah itu harus dipenuhi dulu sehingga kelihatan betul bahwa memang perpisahannya dan perkawinannya itu dalam proses yang wajar begitu ya. Kalau itu wajar memang nggak jadi masalah ya. Walaupun niatnya begitu, Ustaz. Ya Misalnya mungkin dari segi niat dinilai buruk, tapi dari segi peraturan dosa itu tidak. Ya, dia tidak berdosa kalau seandainya dia melakukan seperti itu, artinya dia tidak terkena hukum zina misalnya, ya. Dia tidak melanggar aturan agama karena secara syar'i dia betul-betul melaksanakannya dan tidak zina jadinya. Ya. Sebab dia bisa digunakan untuk cari uang kalau gitu, Ustaz. Iya, tetapi dia tidak berzina. Dia tidak berzina, ya, tidak berzina dan dia nikah dengan baik, bercerai juga dengan baik, iddah juga dengan baik juga gitu. Tidak berzina, tidak masuk dalam kategori betul-betul nikah mut'ah karena di dalam nikah mut'ah itu kan ada ijab qabul yang dijelaskan. Ya, disebut saya nikahkan engkau dengan mas kawin 1 juta selama 10 hari gitu. Nah, itu jelasnya tuh ada seperti itu. Tapi kalau dia nikahnya daim kan nggak ada kayak gitu. Ya, saya nikahkan engkau dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Jawab, saya terima nikahnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu kan tidak ada batasan waktu. Nah, itu berarti bukan nikah mut'ah kalau begitu. Kalaupun pada akhirnya dia bercerai 2 bulan kemudian, ya kenapa memangnya? Nggak jadi masalah, ya. Nah, tapi nanti kalau dia si perempuan ini mau kawin lagi dengan yang lain, kan nanti nunggu 3 bulan lagi, ya. Kalau dia sudah menjalani iddahnya, ya. Jadi kalau kayak begini modelnya, sebenarnya rugi. Rugi kenapa? Nikahnya 2 bulan, terus masa iddahnya 3 kali haid misalnya, ya kan? Ya, kalau yang dicari materi mungkin Ustadz, barangkali perhitungannya dia lebih daripada 3 bulan kalau sangat memungkinkan, sangat sekarang, memungkinkan. Niat itu sendiri sebetulnya diucapkan atau tidak diucapkan itu ada hukumnya nggak, Ustadz? Dalam hal ijab qabul itu wajib diucapkan. Yang tidak diucapkan itu tidak dihukumi. Kalau bahasa kaidah fikihnya nahkumu bil zawahir wa nufawwidu ilallahi bil bawatin begitu ya. Kami menghukumi sesuatu yang kami tetapkan dengan zahirnya. Jadi di zahirnya itu kan dia berucap saya terima nikahnya si Pulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Zahirnya tidak mengandung kata-kata batasan waktu. Nah, di situ ya. Nah, itu yang menyebabkan dia lepas daripada itu. Adapun dia punya perjanjian di luar itu, ya itu lain urusan ya. Itu bisa saja dia mengaturnya. Tapi tidak berkait dengan masalah perkawinannya. Artinya perkawinannya itu tetap utuh, benar, dia tidak dianggap berzina dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, yang di dalam larangan nikah mut'ah itu kan yang pertama ada batasan mahar sebagai nafkah, kemudian ada batasan waktu, tidak ada iddah di mana dia bercerai hari ini bisa jadi nanti malam udah nikah lagi gitu misalnya. Nah, ini yang di dalam mut'ah itu yang betul-betul sangat dilarang tuh seperti itu sehingga nanti akibatnya terjadi hal-hal yang tadi kita jelaskan di depan gitu.
Jadi artinya kalau seandainya ada jamaah yang bertanya tentang pernikahan ini, kita menjawabnya seperti itu, Ustaz. Jadi asal terpenuhi semua syaratnya. Iya kan dan kalau udah terpenuhi syarat rukun kan berarti sudah sah namanya. Ya. Kalau dalam usul fikih itu dikatakan as-sihhatu ya majta ma'afihi ruknu wasyartu. Sah itu apabila berhimpun rukun dan syarat. Rukun dan syarat dalam nikah ada wali, ada 2 pasangan, ada 2 saksi, itu 5. Kawin. Ya. Kawin. Terus ada syarat yaitu mahar. Nah, kalau mahar dan rukun-rukun udah bergabung berarti sah nikahnya. Nah, ya meskipun kita tahu bahwa perempuan ini prostitusi gitu, jadi kita menyarankan begitu. Dengan cara sedemikian, dia kan akhirnya terhindar jauh prostitusinya. Paling tidak menunda dalam hal proses Islam, proses pengharaman zina, pengharaman minuman keras, memang itu butuh waktu yang lama, ya. Dalam kasus pengharaman minuman keras saja itu dalam agama Islam butuh waktu dari Mekah ke Madinah, ya. Turunnya surah Al-Maidah ayat 90 sebagai ayat pamungkas daripada ayat diharamkannya khamar itu setelah para sahabat bahkan Ali bin Abi Thalib masih mabok itu, ya. Ketika turunnya wala taqrabus salah wa antum sukara, itu ada satu pesta yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ya kalau nggak salah, Abdullah bin Mas'ud sebagai orang kaya pada waktu itu, sore-sore, lalu pesertanya ya sahabat-sahabat Rasulullah itu minum, datang sholat maghrib, sholat mereka, tapi baca kuliah, keder semua gitu. Itu di sana sekarang. Itu kan berarti udah di Madinah tuh, ya, udah di Madinah, tapi hukum ya masih boleh atau masih diperkenankan untuk mabok gitu misalnya, kira-kira begitu. Kalau seandainya di era modern sekarang ini ada orang yang melakukan prostitusi yang gaya-gaya kayak begitu, paling tidak kita sudah menjauhkannya dari proses perzinahannya gitu. Dia bukan berzina dalam hubungan seksualnya, tapi dalam hal betul-betul hubungan yang sah begitu. Tidak zina. Kalau dibilang prostitusinya sebelah mananya? Padahal dia nikah, ya kan? Ya, tapi pernikahannya hanya menghalalkan yang haram saja berarti, Ustaz. Gimana? Hanya untuk menghalalkan yang haram saja berarti kan? Itu jauh lebih baik ketimbang dia melakukan yang haramnya. Ya, jauh lebih baik daripada dia melakukan yang zinanya. Bayangkan kalau dia berzina kan dia kan harus dirajam, dosanya juga tinggi, apalagi di Indonesia tidak ada hukum rajam. Ya, sekali dia berzina berapa banyak? Iya, maka menyelamatkan dia daripada perbuatan zina, mungkin cara yang paling baik seperti itu, jalan yang paling ringan gitu, ya. Nikah dengan niat nikah daim, walaupun nanti ada kesepakatan untuk berpisah di masa tertentu begitu, ya. Nah, itu cara yang paling aman sehingga dia tidak dikatakan sebagai pezina, jadinya tidak melakukan perzinahan, kan dia nikahnya secara sah dan bercerainya nanti juga secara sah. Setelah itu juga dia melakukan iddah dengan baik dan benar juga. Kalau dia masih aktif haid misalnya, dia dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai harus menunggu masa iddahnya 3 kali haid. Nah, nanti 3 kali haid berikutnya baru dia nikah lagi dengan laki-laki yang baru lagi gitu. Dan kalau nikahnya baik lagi ya nggak jadi masalah, kan nikahnya nikah yang benar juga begitu. Jadi tidak prostitusi. Kalau seandainya dia nikah seminggu gitu misalnya, bayangin nikah seminggu tapi iddahnya 3 bulan, kan sebenarnya rugi gitu. Ya. Ngapain nikah seminggu nunggunya 3 bulan kalau begitu. Nah, lebih baik kalau dipilih-pilih ya lebih baik nikah yang lebih panjang lagi, yaitu nikah daim kalau orangnya menyadari pentingnya melakukan ya hubungan yang baik dan benar dalam ajaran Islam gitu, ya. Saya kira itu kali mungkin.
Yang penting setia Bu Kanti, ingat aja. Gimana setia orang 3 bulan misalnya terus pisah, terus 3 bulan kemudian cari suami yang baru, terus dah gitu 3 bulan lagi cari suami yang baru. Yang penting ya gitu, gimana itu? Apa tidak memanfaatkan agama untuk ya paling tidak disebut sebagai berzina begitu ya, secara hukum dia tidak berzina. Baik, karena ini sudah jam 2:30 lewat, silakan Pak Haji langsung tutup. Menyangkut hukumnya ya Ustadz ya. Iya. Menghilangkan mudorotnya. Betul. Yes. Baik, terima kasih para Bapak, para Ibu, para asatiz yang telah setia bergabung di Zoom kita pada setiap Senin dan Rabu untuk membahas hadis ahkam. Mudah-mudahan bertambah sedikit pengetahuan, sedikit barokah bagi kehidupan kita bersama. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung mohon pamit ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka kameranya. Difoto dulu ya, silakan. Ustazah, buka kamera dulu Ustazah. Ya. Malah tutup lagi. Ya udah deh kalau gitu. Nggak ada. Nggak ada.